Semoga pada hari ini kalian dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 1 subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tahukah kalian mengapa tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan? Ya, betul. Tumbuhan dapat dimanfaatkan bagi manusia sebagai bahan makanan. Contohnya, padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok yang diambil berasnya. Kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian selain itu tumbuhan juga dimanfaatkan manusia untuk diambil kayunya. Nah, kayunya ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan ataupun juga sebagai bahan pembuat meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kita harus tetap memperhatikan tumbuhan di sekitar kita agar tetap tumbuh dengan subur dan juga untuk melestarikannya supaya tidak punah. Kemudian bagi hewan, tumbuhan dimanfaatkan tentunya sebagai bahan makanan juga, dan manusia dan hewan apabila tanpa tumbuhan maka tidak dapat hidup. Kenapa? Ya, karena dengan adanya tumbuhan maka dapat memberikan sumber mata air yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kalian tahu kan betapa pentingnya kita untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Apabila kita tidak dapat melestarikannya dengan misalnya menebang hutan secara liar, tentunya akan sangat merugikan bagi kita sendiri maupun hewan-hewan yang lainnya. Misalnya juga dengan adanya penebangan liar akan menimbulkan banjir, menimbulkan tanah longsor, dan bencana alam yang lainnya. Pembelajaran 1, cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tumbuhan dapat berkembang biak secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia. Misalnya dengan biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, contohnya cabai, kemudian mangga, sayur-sayuran, buah-buahan, ini banyak sekali yang berkembang biaknya menggunakan biji. Kemudian tunas, contohnya adalah pohon pisang, pohon bambu. Nah, mereka atau tumbuhan ini akan berkembang biak dengan tunas. Terus umbi, tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan umbi, contohnya singkong, kemudian kentang, ya, dan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, contohnya paku-pakuan dan juga jamur-jamuran. Kemudian cara perkembangbiakan tumbuhan selanjutnya yaitu secara buatan. Secara buatan ini berarti sengaja dibuat oleh manusia untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tumbuhan itu sendiri. Misalnya menggunakan cangkok, misal pohon jambu yang dicangkok, kemudian stek, bunga mawar, menganten, contohnya tomat dengan terong, ya. Ini menggabungkan dua jenis tumbuhan menjadi satu dan ada caranya tersendiri. Dan okulasi, misalnya belimbing. Nah, untuk penjelasannya mengenai cangkok, stik, menganten, dan okulasi nanti akan kita pelajari dalam pembelajaran selanjutnya. Kemudian, ini contoh-contoh perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Contohnya, pisang berkembang biak dengan tunas, bawang bombay berkembang biak dengan umbi lapis, kemudian ganggang hijau berkembang biakannya dengan membelah diri, tumbuhan paku berkembang biak dengan spora, arbe berkembang biak dengan geragi, dan kentang berkembang biak dengan umbi batang.
Selanjutnya kita akan belajar SBDP mengenai seni mozaik. Apa itu seni mozaik? Yaitu gambar yang dibuat dan ditempel pada media datar yang terbuat dari berbagai bahan seperti biji-bijian, pecahan kaca, cangkang, kerang, dan lain-lain. Nah, ini tugas kalian yaitu mengerjakan LKS halaman 89 soal pilihan gandanya saja ya. Kemudian dikumpulkan paling lambat malam ini pukul 9 malam. Selanjutnya buatlah gambar mozaik dari biji-bijian atau juga dapat dari serpian kertas berwarna dan dibentuk gambar bebas. Terserah kalian mau digambar apa ya. Ini paling lambat dikumpul Kamis minggu depan. Nah, inilah contoh-contohnya gambar mozaik. Kalian dapat berkreasi sendiri ya. Terserah mau menggunakan biji-bijian juga bisa, mau menggunakan serpian kertas juga bisa, ataupun dengan media-media yang lainnya juga bisa. Menggambarnya juga bebas, jangan seperti gambar ini aja ya. Kalian bisa menggambar rumah mungkin, atau menggambar kendaraan bermotor seperti mobil, atau pemandangan alam yang lainnya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum.